Oh, ini kita memastikan ya bahwasanya bendungan bener ini progresnya jalan gitu. Jadi untuk diketahui bendungan bener ini kan salah satu di antara sedikitnya yang namanya proyek strategis nasional sudah pasti. Yang kemudian juga namanya major project, proyek strategis itu hanya ada 41, ini salah satunya. Jadi kita ingin memastikan kalau ada hambatan terutama gitu ya, maka maritim turun. Kalau dia lancar-lancar saja ya silahkan saja, itu yang kita harapkan sebetulnya. Jadi kalau bila ada hambatan atau bottlenecking kita bisa tahu persis ya, untuk itulah kita fact finding lah ke lapangan gitu. Pak, terkait dengan tadi dalam rapat dikemukakan soal hambatan terkait dengan pembebasan lahan, ini gimana Pak? Ya itu sebetulnya jamak ya, dimanapun namanya proyek-proyek besar itu, apakah bendungan, apakah bandara, apakah jalan tol, ya tentunya harus kita selesaikan, karena kalau lahannya belum beres ya nggak ada yang bisa dikerjakan gitu kan. Tapi harapannya memang kita bisa bekerja secara paralel, karena di program proyek strategis nasional itu memang ada diskresi yang bisa berjalan gitu. Tentunya memang akan lebih baik gitu karena kalau bisa selesai di musyawarah. Tapi kalau tidak ada ya kita ikuti mekanisme ataupun juga peraturan yang berlaku. Gitu. Nah, targetnya Pak selesai kapan Pak? Kalau target tentunya teman-teman dari sektor sudah tahu persis, kalau PUPR, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Kalau saya tidak salah tadi mengatakan tahun 2023, jadi masih cukup waktu. Memang yang krusial yang itu, yang di bawah itu. Titik kuncinya kan di badan bendungnya sendiri, di bendungnya. Itu yang butuh waktu cukup lama. Tadi saya tanyakan kepala balai, Pak Dewi Putanapa mengatakan ya sekitar 18 bulan sampai 2 tahun gitu. Dan itu kuncinya memang batu itu, karena tipikal bendungannya kan memang yang batu dan yang tanah. Sejauh ini Pak sudah berapa persen Pak selesai? Tadi kalau kita lihat ya masih dalam progres ya, walaupun ada delay kurang dari 1% tadi. Ya memang tadi kalau kita lihat masih on the track gitu. Walaupun harusnya mungkin kalau tidak terkendala, ini kan konon 2018 sudah mulai dikerjakan, tapi kan hampir 2 tahun ini katakanlah stuck gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan kita tahu persis kehadiran kita di sini, kita bisa mulai sekarang lah minimal kita akan tetap Monef. Karena ini salah satu yang memang di Monef secara khusus ada beberapa proyek katakan dari salah satunya. Berarti ini nanti dari Kemenko juga turun Pak? Iya, kita dari Kemenko ini. Ya, maksudnya adanya stuck itu. Oh iya, karena kita di Kemenko untuk hal-hal yang proyek strategis nasional khususnya di major project itu setiap 3 bulan itu harus ada report setiap 3 bulan. B3, B6, B9, B12. Kita sekarang kan sudah lewat yang B9 ini. Nanti B12 sebelumnya B12 sebelum B12. Nanti kita lihat lah apakah kita ke sini lagi atau cukup lewat katakanlah Fitcon gitu. Tapi kan lebih pas kalau kita lihat di lapangan gitu. Bapak, terkait dengan persoalan yang ada di bendungan ini, kira-kira solusi apa Pak yang bisa disampaikan atau barangkali pesan-pesannya? Enggak, tadi kita sudah diskusi dengan ada Pak Sekda dari Kabupaten Pulau Jawa juga, tadi dari kepala balainya sendiri, Pak Putra itu mereka sangat optimis, artinya tadi kita lihat progresnya, kita akan melakukan musyawarah terkait khususnya tadi masalah quarry gitu tadi ya. Ya kita lihat aja nanti, biarkan mereka bekerja sesuai dengan rencana mereka. Nanti kita lihat hasilnya. Harapannya apa yang direncanakan itu bisa berjalan dengan baik gitu. Kita serahkan aja, artinya kita levelnya kan untuk memonef. Artinya ini butuh sinergi seluruh pihak ya Pak ya? Oh iya, jelas itu. Jadi dalam hal ini kan pemilik pekerjaan sendiri kan Kementerian PUPR ya, melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak itu. Tapi jangan lupa masyarakat setempat dan juga pemerintah setempat itu ya tetap harus secara approach gitu ya, tetap harus dilibatkan gitu. Karena ini kan secara lokasi ya jadi Kabupaten Pulau itu penugasan aja dari PUPR. Ya. Kemudian untuk yang tadi kan seperti presentasi tadi ada dampak pandemi juga, ada reduksi anggaran gitu. Nah, terus kemudian juga selain pembebasan lahan, nah kaitan nanti ini dampak dari COVID sendiri ini seberapa besar ini? Kalau setahu saya untuk bendungan bener ini dia tidak terkena penjadwalan ataupun juga refokusing anggaran.
yang kita dorong tadi sebetulnya kalau ada yang sifatnya bisa disinergikan dengan program padat karya yang terkait dengan COVID untuk pemulihan ekonomi nasional, itu akan sangat baik sekali. Artinya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, kira-kira bahasanya begitu. Tapi tadi sudah disampaikan juga oleh Kepala Balai, tadi mereka sudah ada bagian-bagian tertentu yang memang sudah ya, bahkan sedang berjalan itu dengan melibatkan masyarakat dengan program padat karya. Tapi tidak semuanya bisa, karena ada hal-hal yang memang tidak bisa tenaga fisik manusia gitu. Terus yang terakhir mungkin tadi kan ada kegiatan itu Pak ya, ada kenaikan jumlah ganti rugi itu terus dampaknya gimana Pak? Secara prinsipal itu nggak terlalu berdampak langsung ya, hanya efeknya mungkin itu ada. Tapi kalau secara progres, anggaran, ya kita ikutin aja prosesnya. Menurut saya itu diikutin saja. Tadi juga saya sampaikan khusus kepada kami diinformasikan aja kalau hal-hal yang tidak bisa diputuskan di level teknis lapangan ini, yang penting kita diinformasikan, ada dokumennya, nanti biar kita yang di policy atau kebijakan minimal di level eselon 1 gitu, nanti biar berembuk gitu, biar nanti dua hal ya, teman-teman yang di lapangan bisa fokus ke pekerjaannya, yang kedua juga tidak terkena katakanlah dampak hukum di belakangan hari gitu. Jadi di lapangan itu fokus ke teknis menurut saya gitu. Jadi sifatnya kebijakan selesai gitu. Kalau tidak bisa di level mereka nggak apa-apa dinaikkan ke atas. Nggak bisa di eselon 1 dinaikkan lebih tinggi lagi. Di Menko misalnya. Gitu. Berarti nanti semisal akhirnya nanti ada kenaikan itu juga harus dilakukan itu Pak ya? Iya, kita ikutin aturan. Itu kan nanti kan sudah di ranah hukum sekarang itu ya. Ya kita ikutin aja ya.